Ya, saya Cak Lontong, orang mengenal saya dengan Cak Lontong. Dan seperti biasa, pasti saya biasa dipanggil Cak Lontong. Itu kelebihan saya ya. Nama saya, orang mengenal dan panggilan itu bisa sama. Padahal nggak semua orang bisa seperti itu. Tapi seperti itu, ya semua orang sih bisa. Saya sebagai seorang komedian yang punya keterbatasan, dan saya mendapat peran di film Gerbang Setan ini, peran yang mungkin sederhana. Saya sebagai semacam tour guide awal dari sebuah perjalanan penuh misteri di sebuah desa yang sangat-sangat misterius. Kalau bicara masalah persiapan lebih ke pemahaman, ke cerita saja, karena memang fungsi saya di sini hanya mengantarkan rombongan remaja-remaja yang dengan penuh antusias ingin berlibur di sebuah desa yang mungkin mereka berharap mendapatkan suasana yang berbeda dengan suasana yang ada di kota. Tetapi kenyataannya adalah jauh dari yang mereka harapkan. Berat dan susah karakter itu buat saya ketika saya tampil seperti saya, orang yang punya karakter yang mungkin banyak orang mengatakan saya ini pelin-pelan, padahal bukan, sebenarnya bukan. Saya seperti tadi, saya tidak seperti yang diharapkan orang saja sebenarnya. Jadi ketika orang sudah mempercayakan sesuatu kepada saya sebagai tour guide, tetapi ternyata mereka justru mendapatkan hal tidak seperti yang diharapkan. Jadi tantangannya adalah, karena secara karakter saya itu sama, orang tuh wah meyakinkan ini, Cak Lontong kalau ngomong meyakinkan. Tapi begitu sudah selesai, ternyata menyakitkan. Kalau suka dukanya itu, ya sukanya apa ya? Sukanya itu karena banyak duka, ya dukanya itu karena nggak suka-suka. Jadi suka duka buat film itu seperti biasa, karena banyak outdoor kan syutingnya. Kalau saya karena sebagai tour guide itu banyak yang outdoor. Nah, kalau masalah yang umum kendala cuaca, nah itu yang walaupun kadang-kadang itu juga yang kita harapkan muncul, misalnya suasana hujan, petir, geluduk gitu, yang tadinya terang tiba-tiba angin bawa hujan, petir. Wah, itu kan sesuatu yang menghambat. Akhirnya kita istirahat dulu, nunggu terang, karena kan kalau jumping kan juga nggak enak. Tapi itulah tantangannya seperti itu kalau produksi film outdoor itu, suka dukanya seperti itu. Kemudian lokasi juga ya lumayan lah, karena saya waktu syuting itu akhirnya saya mengunjungi sebuah daerah yang selama ini belum pernah saya kunjungi. Kalau teknik membuat film buat saya itu ya gampang-gampang susah ya. Jadi yang gampang-gampang aja susah, berarti saya nggak tahu sama sekali, berarti gampang aja susah gitu buat saya. Tapi pengambilan tekniknya ya sebenarnya secara umum pengambilan teknik ya master cover itu seperti biasa saya mengalami. Cuma kadang-kadang, bukan kadang-kadang, ini pengalaman pertama saya juga untuk main film dengan genre yang horor ya. Jadi menariknya buat saya ini bagaimana ketika teknik-teknik pengambilan itu berkaitan dengan ekspresi, karena bagaimanapun juga butuh ekspresi tertentu. Mungkin Anda menganggap saya, kalau Anda tonton selama ini selama di program-program di TV atau di mana ekspresi saya seperti itu, nah ini lain nih. Di film itu terlihat jelas ketika saya kasih sedikit, saya spill sedikit ya, ketika saya berbicara dengan Pak Jarwo, pemilik transportasi yang saya sebagai tour guide bekerja pada beliau itu. Ketika saya berdialog itu, tanpa saya sadari, jauh di belakang Pak Jarwo itu saya melihat sesuatu. Dan itu sosok
perempuan. Nanti Anda pasti lihatlah di film itu seperti yang saya lihat. Saya ngomong gini aja rasanya merinding saya. Tentunya harapan saya ini film bisa diterima oleh masyarakat. Karena kita tentunya terlibat dalam produksi ini bukan hanya sebagai sebuah profesi yang kita lakukan, tetapi ini sebuah tanggung jawab kita sebagai seniman untuk memberikan karya yang bisa dinikmati oleh masyarakat. Salah satunya melalui film ini. Dan mudah-mudahan ini bisa diterima walaupun mungkin ini agak horor, menakutkan dan menimbulkan banyak pertanyaan, tetapi saya berharap ini akan bisa dinikmati dengan segala ketegangannya dan kemisteriusannya. Dan saya juga berharap akan ditunggu lagi nih sequelnya, karena ini film sangat berpeluang untuk ada sequelnya ini. Penasaran kan? Saya aja penasaran, apalagi Anda nonton.